Dia boleh kok minta detail seperti itu, tapi jangan lupa kalau memang laki-lakinya ada, dia mau atau tidak sama maka benar kalau ada yang nasihatin orang kalau mau nikah pilih yang sekeyakinan. Maksudnya satu keyakinan gimana? Kita mau sama dia, dia mau sama kita. Itu satu keyakinan tuh. Jangan beda yakin. Kita yakin sama dia, dia gak yakin sama yang lain. Jadinya tadi kembali ke berikutnya, beli kesembuhan dengan sedekah. Cara membeli kesembuhan dengan sedekah, yang belum punya keturunan, sedekah jadi wasilah. Lagi ada hajat, mau berangkatin umroh ibu di rumah, mau berangkatin umroh bapak di rumah, buka dengan pintu-pintu sedekah. Rezeki salah satunya uang itu benar, tapi tidak semua rezeki adalah tentang uang. Kadang-kadang orang konversi lewat hal yang lain. Kira-kira punya teman yang salih itu rezeki bukan? Punya teman yang gampang keep silent kalau kita cerita dan bisa nggak bocor kalau kita cerita, rezeki bukan? Punya teman yang nggak lambe turah, rezeki bukan? Punya teman yang jujur, rezeki nggak? Rezeki. Sehat, rezeki nggak? Rezeki. Sakitnya tuh tambah nggak enak loh. Kalau sakit di kampung sendiri enak, betul? Tapi kalau sakit di negeri orang, oh rasanya berat, sesak banget. Hadirin, maka beli kebaikan itu dengan cara mengeluarkan yang terbaik semampu yang kita bisa. Kadang-kadang mungkin balasannya belum sekarang. Mungkin kalau belum sekarang di anak kita besok, di cucu kita kemudian hari, atau di saat nanti saat kita udah balik ke Indonesia, Allah hujankan dengan deras. Kami mendoakan banget ya jemaah, semoga semua yang hadir Allah berikan rezeki berkah berlimpah. Allah jadikan pulang punya banyak karyawan yang nanti berpasangan, pulang kalaupun bangun usaha, usahanya diberkahi. Pulang mengangkat derajat harkat martabat keluarga. Diinjak-injak gak enak, betul? Disia-sia gak enak, betul? Ini betulnya paling keras kayaknya. Diinjak-injak gak enak, dibilang katanya orang gak punya gak enak, disia-sia gak enak. Bismillah, kita datang niat tulus ikhlas, cari ridho Allah. Kita sampai sini, mudah-mudahan ini juga karena Allah. Nanti pun kalau harus episodenya pulang melanjutkan hidup di Indonesia, semuanya juga karena Allah Azza wa Jalla. Obat hati biar gak lama gelisahnya. 3 B. B yang pertama belajar apa? Belajar berserah. B yang kedua banyak berdoa. B yang ketiga bersedekahlah. Ustaz, tapi saya nggak punya uang, benar-benar habis-habisan. Gimana cara saya sedekah, Ustaz? Sedekah hal yang paling ringan, senyum. Udah senyum belum sama kanan kirinya? Udah. Coba senyum sama kanan kirinya. Itu sedekah paling murah kata Nabi. Kata Nabi, kalau kita senyum sama saudara kita, dihitung sedekah yang paling murah, paling ringan, paling enak. Sedekah aja. Terus sebelum tanya jawab, kuat yang ke hari apa nih? Kuat hari apa? Kuat hari Jumat. Berarti ada berapa? 6. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 6 quote of the day yang ke-6. Quote of the day yang ke-6. Allah tidak berjanji kalau kita sabar. Belum. Diulang. Siap? Kalimatnya gini. Allah tidak berjanji kalau kita sabar, urusan kita langsung akan kelar. Belum sampai sana, tapi Allah janji kalau kita sabar,
Allah akan temani kita, Allah bersamai perjalanan hidup kita. Dan kalau Allah yang sudah membersamai, kira-kira ada lagi nggak yang lebih baik peneman daripada Allah? Nggak ada. Tidak ada peneman terbaik kecuali Allah. Karena kalau Allah sudah temani kita, semua akan baik-baik saja. Sabar, ikhlas, ridha, Allah beri hadiah terbaik buat kita sementara ini. Barakallahu fiik. Sudah pasti share. Jangan lupa pakai feel. Biar nggak gelap-gelap banget. Sekarang kami mohon izin kepada panitia untuk kita tanya jawab. Mikrofonnya berkenan untuk disiapkan. Mohon izin izin ya jemaah, dari yang paling depan dulu karena biasanya paling depan berangkat paling gasik. Dari jam berapa? Ibu, Anda silakan. Dari jam berapa? Ini ibu dari depan dari jam berapa? Setengah 8. Jam 7. Setengah 7 dulu. Jam 7 kan? Jam 7 sampai sini. Silakan pertanyaan. Nanti pelan-pelan ya, mudah-mudahan sampai yang belakang bisa ngobrol bareng. Langsung berpoin ke pertanyaannya. Dan satu orang mohon izin satu pertanyaan saja, biar nanti yang lain kebagi. Langsung ke pertanyaannya, silakan. Dengan Kak siapa, dari mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Nina, asal dari Lampung. Saya ingin bertanya perihal mendoakan seseorang. Pak Ustadz, apakah saya salah jika selalu mendoakan dia dalam setiap doa saya? Apakah saya salah jika menunggu meski ia tak ingin ditunggu? Apakah saya salah jika berharap dengan semua doa-doa saya untuknya, berharap setidaknya satu dari doa tersebut untuk meluluhkan hatinya? Semoga kakak udah. Apakah saya salah jika sepenuhnya aku percaya bahwa Allah akan mempertemukan kami di waktu dan cara sebaik-baiknya dengan yang kami perhatikan? Jazakumullah. Kakak, terima kasih banyak. Kakak dari Lampung, semua sekeluarga besar juga yang hadir, semoga dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, diberi sama Allah yang terbaik. Apakah salah kalau menyebut nama dalam doa-doa malam kita? Jawabannya tidak. Gak salah. Kita boleh menyebut nama kalau memang kita mau dia yang akan jadi imam. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita sebut nama dan ternyata takdir yang Allah tetapkan bukan dia orangnya, siap-siap kecewa. Siap-siap kita pasti kecewa. Terus gimana Nabi ngasih panduan? Gimana Nabi kasih guidance? Nabi ngasih tahu, beristikharahlah. Istikharah itu apa, Bos? Istikharah itu sholat 2 rakaat kayak sholat subuh. Setelah sholat 2 rakaat, beliau berdoa, ya Allah, kalau ini baik untukku, dunia dan akhiratku, dan kehidupanku sesudah pilihan ini, mudahkan, berkahkan. Tapi kalau tidak baik untukku, dunia dan akhiratku, serta kesudahanku habis ini, jauhkan, ganti yang lebih baik, dan buat aku ridho atas semua takdir darimu. Jadi kita nyebut nama boleh. Saya maunya dia ustaz yang jadi pasangan, yang jadi jodoh saya, itu tuh boleh. Tapi harus siap kalau ternyata bukan dia orangnya.
Nabi ngasih panduan, jadi mintanya bukan dia spesifik, tapi mintanya sama Allah, ya Allah berikan yang terbaik. Karena menurut kita dia baik, tapi menurut Allah belum tentu. Tapi kalau menurut Allah baik, biasanya dikasih yang lebih baik. Ustaz, tapi saya udah minta yang lebih baik, ternyata salah orang lagi. Gak apa-apa, hidup proses perjalanan. Boleh jadi ketemunya yang gak baik, itu salah satu wasilah untuk nanti Allah temukan yang lebih baik. Semoga Allah kasih yang terbaik buat kakak dari Lampung, dan semua hadirin diberi yang terbaik sama Allah. Apapun dikasih yang terbaik. Boleh mic-nya dihantar ke belakang? Saya Pak Ustaz. Oh, iya. Sudah hadirin. Sambil belakang, pelan-pelan yang hadirin. Tes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Habis wabarakatuh. ini Ibu, habis ini. Assalamualaikum. Saya Bu Ernis dari Malang. Ibu Ernis dari Malang. Iya, Pak Ustadz, ada yang saya tanyakan. Kan kalau kita melakukan sedekah subuh, iya, itu keistimewaannya kan luar biasa. Tapi kalau posisinya kita di sini, bagaimana cara mengamalkannya setiap harinya gitu? Semoga ibu dan keluarga dimuliakan Allah. Amin. Dan semua Amin. sekeluarga besar dimuliakan Allah. Sedekah subuh, catat ya. Ini amalan istimewa. Salah satu amalan yang membuat seorang hamba didoakan malaikat supaya kaya. Yang doain bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapapun, tapi yang mendoakan malaikat. Kata Nabi, sedekah subuh. Siapa yang sedekah subuh? Malaikat doain dia, ya Allah kayakan dia, ya Allah lipat gandakan hartanya. Tapi ada yang doa satunya, kata Nabi, siapa yang menahan harta dari sedekah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, dia yang gak mau sedekah, miskinkan, bangkrutkan. Jadi itu kalau kita sedekah subuh. Terus Ustadz, saya kan di Hong Kong, gimana cara ngamalinnya? Cara ngamalinnya, ambil waktu setelah azan di HP atau aplikasi, langsung sedekah. Saya kan masih jauh Ustadz, boleh gak saya masukin kotak kaleng kongguan yang isinya rengginang itu? Saya masukin dulu di situ. Nanti kalau Jumat atau libur weekend kayak gini, Ahad, hari Minggu atau Ahad, saya bawa hasil kumpulan selama sebulan, saya sedekahkan ke masjid, atau saya transfer bentuknya QRIS, atau saya transfer ke rekening yang mana yang itu saya yakin orangnya amanah dan tersalurkan dengan baik. Apakah saya dapat pahala panen sedekah subuh setiap hari? Jawabannya iya. Jadi kalau bisa sedekah subuh, walaupun $1, walaupun $0,5, tapi rutin, karena amal yang Allah cinta. Bukannya sekedar langsung blek sebulan gede, tapi yang Allah cintai, kata Nabi, adwamuha wa in qalla, yang rutin walaupun sedikit. Yang rutin walaupun sedikit. Jadi begitu hadirin, semoga Allah beri kemuliaan sekeluarga besar. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Widiarti Ustaz dari Wonosobo. Wonosobo, satu keluarga ibu. Wonosobo semua ini. Wonosobo. Yang Wonosobo mana Wonosobo? Assalamualaikum. Keluarga ibu sehat, berkah lancar. Silakan ibu. Berkah ibu sehat, lancar. Silakan ibu. Saya di sini mau bertanya. Teman saya kan Ustaz. Teman saya di sini baru. Terus dia itu kan ikut majikan. Kalau hari Sabtu sama hari Minggu itu dia itu disuruh bangunnya siang. Nah sementara dia harus sholat. Sementara dia harus sholat subuh. Seandainya dia itu nanti sholat subuhnya enggak wudu tapi dia tayamum, itu gimana hukumnya Ustaz? Sholat tapi ibu, terima kasih. Semoga ibu sekeluarga. Semoga ibu sekeluarga dari Wonosobo dan keluarga besar kami di seluruh Indonesia manapun, dari kota manapun, dimuliakan Allah. Pertanyaan
Pertanyaannya, mungkin kalau yang belakang nggak dengar, izin diulang. Pertanyaannya, kalau sholat subuh tapi nggak wudhu, namun tayamum, itu gimana? Selagi kita masih bisa wudhu dengan air dan memungkinkan wudhu dengan air. Ustaz, tapi airnya terbatas. Ambil yang wajib-wajib saja, yaitu faksilu wujuhakum, wajah sekali cukup. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai marafiq, siku sekali cukup. Wamsahu biru'usikum, kepala sekali cukup. Wa arjulikum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. 4 itu aja sah wudhunya. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki, dan masing-masing sekali cukup dan wudhunya sah. Kalau memang airnya terbatas. Tapi dalam hal ini majikan tuh gak suka kalau kita sholat. Majikan kayak kurang, majikan tahu dia wudhu nih, berarti dia mau sholat segala macam, dan itu bahaya, madorot buat dia. Ada yang bahkan nauzubillah mungkin sampai disiksa. Tayamum menjadi boleh karena darurat. Jadi kalau dia wudhunya tayamum, gimana Ustadz supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, supaya majikannya nggak tahu misalkan dan segala macamnya, itu boleh kalau beliau mau tayamum. Cara tayamum gimana? Contoh, ini anggap aja tembok. Cara tayamum tuh begini. Pegang temboknya, set, tempel. Anggap tembok kayak jemaat. Set, ditiup boleh, atau dikibas gini boleh. Tek, tek. Lalu wajah sekali begini, set, sekali. Tangan sekali, gak sampai siku, cukup sampai pergelangan. Lalu kiri gini, set. Jadi cukup itu aja, diulang. Set, bersih, ditiup atau seperti ini kan. Begini sekali, ini sekali, sampai pergelangan aja. Yang kiri sekali. Dah, ini sudah tayamum, tayamumnya sah dan beliau bisa sholat kalau memang kondisinya darurat. Seperti itu tayamum. Apakah tangannya harus nyentuh debu, literally benar-benar debu? Jawabannya enggak. Bahkan kita bisa ngambil dari bawah begini pun bisa. Set. Ambil dari sini pun bisa, set. Ambil dari tembok pun bisa, set. Langsung, set, set, sah. Ad-dinu yusrun, agama memudahkan. Islam itu mudah, nggak ada yang sulit. Jadi kalau darurat, benar-benar darurat, mengancam nyawa, tayamum nggak apa-apa. Dan itu boleh ya Kak, Ibu, Bapak. Terima kasih banyak. Pertanyaan ke belakang, boleh mikir dioper ke belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Turmini dari Wonosobo, Wadas Rintang. Saya mau bertanya, apakah terkena najis besar itu bisa membatalkan wudhu? Dan yang kedua, bagaimana perbedaan antara ghibah dan curhat? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kena najis besar bisa membatalkan wudhu? Jawabannya iya. Mohon maaf kalau najis besarnya berupa kayak kotoran, buang air kecil, buang air besar, tinggal dia berbersih diri. Tapi kalau najis besarnya berupa B4, B1 ya, paham kan? Megangnya, apanya, itu kata Nabi SAW dalam usul fiqh, dalam ilmu-ilmu hadis dan yang lain, dianjurkan dibersihkan dengan tanah atau debu 7 kali. Hadisnya menyebut 7 kali. Ini nih tangan kita, terus gimana nih? Ya, olesi debu, bilas air. Debu atau tanah, bilas air sampai 7 kali. Kalau itu terkait tentang yang B4, B1, begitu hadirin. Kalau setiap hari Ustaz bercengkrama sama yang demikian, solusinya pakai sarung tangan.
Kalau sarung tangan misalkan gak diizinkan sama majikan, berarti harus pure dengan tangan gitu. Bisa dicuci setiap hari begitu Ibunda, berarti dengan tanah. Ada banyak kalau libur ambil. Tanahnya susah. Ada. Bisa pakai debu atau dibilas dengan sabun sebanyak 7 kali begitu. Gak apa Ibunda, iya. Iya, al-qurur untuk tubihul. Kalau udah benar-benar nggak bisa lagi, balik ke konsep usul fiqh, al-qurur untuk tubihul mahdurat. Yang darurat membolehkan yang tadinya tidak diperbolehkan. Darurat. Iya Ibunda. Karena darurat ya hadirin, lanjut. Yang tadi pertanyaan kedua, kalau bisa nanti satu pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Bedanya curhat sama gibah. Curhat, dia meminta solusi, istafti, dia bertanya, meminta fatwa, meminta jawaban atas pihak yang benar-benar kredibel di bidangnya. Kalau gibah, cenderung kita membicarakan yang nggak ada habisnya. Tahu nggak si Fulan? Oh si Fulan. Akhirnya dia tukar info. Maka boleh kalau kita mau nanya, tujuannya nanya sama yang ahli, nanya sama yang emang kapabilitasnya di sana, itu boleh. Tapi kalau diajak yang selain itu, sebaiknya dicukupkan. Barakallahu fiik. Dari belakang tadi hadirin, mic-nya di mana? Boleh. Langsung satu pertanyaan, silakan. Mau tanya Ustaz? Nanti dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Erna dari Blitar. Ibu Erna, Blitar, silakan. Sebelumnya saya minta maaf ya Ustaz, mungkin pertanyaannya melenceng. Begini, di sini kan kita ikut majikan, terus di sini ini mengenai Palestina Pak Ustaz. Makanan yang katanya McDonald's sama KFC dan lain-lain itu kan kita harus boikot. Terus di sini kalau kita ikut majikan, terkadang kan makanan yang memberikan majikan, bukan kita yang beli. Tapi kita kan harus ikut partisipasi Palestina. Otomatis kami kan memberikan makanan itu kita. Kalau kita nggak mau makan, otomatis kita nggak diterima kan. Ini makanan kurang. Yang saya pertanyakan, gimana hukumnya jika kita memakan makanan itu? Makanan yang asalnya halal dimakan pun halal. Sekali lagi ya, makanan yang memang dasarnya halal dimakan pun halal. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau apalagi tadi, ya kalau saya nggak makan makanan ini, ya saya nggak ada makan siang, makan sore, ataupun makan yang dapat jatah dari kantor atau dari majikan. Jadi dimakan tidak mengapa, makanan halal tetap jatuhnya halal. Adapun kalau misalkan kita memang punya keinginan untuk menghindari hal-hal yang terafiliasi, silakan, insya Allah itu pun juga bagian dari jihad. Tapi ingat Ibu, kalau itu memang jatahnya kita dan kita nggak punya jatah lain selain itu, dimakan pun halal dan itu tidak mengapa, termasuk dari bagian ya ini jatah saya, tidak mengapa. Daripada misalkan kata Allah tidak makan sama sekali yang menyebabkan nanti malah meninggal dunia, itu menjadi hal yang selama halal maka makanan itu halal. Namun kita kalau bisa sekuat tenaga menghindari produk yang terafiliasi, hindari semampunya. Begitu hadirin. Barakallahu fiikum. Amin. Yang belakang boleh ditaruh yang belakang nih, ya? Atau iya boleh. Udah berapa pertanyaan tadi? Ini pertanyaan yang ke
Nah, silakan lanjut. Mikir boleh dihidupkan? Iya, boleh hidup hadirin. Lebih dekat, Waalaikumsalam. Baik, Kak Putri. Baterainya habis kayaknya, nggak apa-apa. Gimana hukumnya?